Diusir, diambil minggat. Ada salah satu cerita, yaitu tentang keberadaan dua tokoh. Usian diambil itu betul juga kali ya diambil itu kan mereka itu diusir kali diri diusir diambil minggat minggat ini betul juga kali ya minggatnya itu ngintir dengan perahu ya tang perahu tang apa ngintir akhirnya diambil itu ini terus cerita sebagai kalau ceritanya sedih lagi abis langsung munggah tenggine pada pekan pak ini pekan kupro nih pekan kupro terus sampai melebet pekan itu akhirnya kepanggih tiang warga yang bikin tiba-tiba matuk beli terus diaku deh diaku anak nah tiap anak akhirnya aku gadah dua kali sing estri kali sadar yang sadar itu dados kami tuh orang Riki tengkarang Riki kami tua ya sehingga itu dirapit yang pesungan di kilo terus saya pesungan sing asli awal mulanya nah terus teng Riki gadah kebunan mulai nih lho bruk nih kok ya bruk ageng wau lah sak kiri dule kayak gitu ya kayak gitu deh pengeru kok sampai betul apa betul katanya nah anak-anak yang ambek gadah niku temriku niku dipetek niku diwakofne ngoten lho tanah niku diwakofne kangge mendem tiang-tiang niku ya ki ambek nyuwun tenggere kebon ki ambak Nggih. Niku saking pundi Bang? Sing Jipang Panolan. Oh, Jipang Panombaran, Jipang. Oh, Jipang Panolan. Nah, Panolan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, kami sekarang berada di Dukuh Karang, Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ya loh. Di Dukuh Karang sini ada salah satu cerita, yaitu tentang keberadaan dua tokoh, yaitu Mbah Buyut Kadira dan Mbah Buyut Soyi. Ada cerita apa saja tentang dua tokoh ini? Kita akan masuk ke lokasi makam beliau ya loh, dan kita akan berdoa mendoakan beliau. Oke, ikuti explore kami. Ya lor, di belakang saya ini adalah makam beliau, yaitu Mbah Kadira. Mbah Kadira ini berasal dari Jipang Panolan ya lor. Ketika ada peristiwa gegernya Kerajaan Pajan, Jipang Panolan termasuk terkena imbasnya. Dan beliau ini akhirnya mengungsi dengan cara menyusuri Bengawan Solo dengan menaiki getek atau perahu ya lor. Seperti biasa, kita akan mendoakan beliau supaya amal ibadah beliau dan jasa-jasa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diceritakan dari beberapa narasumber kami itu adalah cerita untuk mewarnai sejarah kita ya lor. Dan kita sebagai sang pejalan sunyi untuk menguri-nguri salah satu leluhur-leluhur
termasuk di desa ataupun Dukuh Karang sini. Kita akan berdoa ke makam beliau. Monggo. Ketika Kesultanan Pajang mulai bergejolak, dikarenakan Kadipaten Jipang Panolan bekerja sama dengan Mataram untuk merebut kembali tahta Kesultanan yang kala itu dipegang oleh Pangeran Haryo Pangirih, beliau yang sebagai menantu. Sebab ahli waris sesungguhnya adalah Pangeran Benowo, putra laki-laki, yaitu putra Hadi Wijoyo. Sebelum perang terjadi, banyak abdi-abdi dalem yang mengungsi atau hijrah. Berhari-hari Mbah Buyut Kadirah menyusuri Sungai Bengawan Solo dengan menaiki perahu atau getek bersama kedua anaknya dan bersama pengawalnya, yaitu Mbah Soyi. Merasa sudah cukup aman, perahu getek akhirnya menepi dan rombongan Mbah Buyut Kadirah berjalan menuju arah selatan, mencari tempat yang aman dari dampak peperangan antara Kesultanan Pajang dan Jipang Panolan. Sampailah Mbah Buyut Kadirah di tempat yang sekarang menjadi Dukuh Karang, Desa Tanjung Harjo, dan menetap di situ sampai akhir hayatnya. Informasi yang kami dapat yaitu dari beliau Bapak Suparman. Beliau adalah juru kunci di makam sini ya lor, di makam umum sini, yaitu di makam umum Dukuh Karang. Yaitu ada keberadaan makam lagi yaitu Mbah Soyi. Dan makam Mbah Soyi ini membujur dari arah barat ke timur. Seperti apa makam beliau? Kita akan menuju ke makam beliau dan nanti kita akan menceritakan lagi ya lor. Monggo ikuti kami. Ya lor, inilah makam beliau, makam Mbah Soyi. Yang konon katanya beliau ini adalah pengawal setiap, yaitu pengawal Mbah Kadirah ketika mengungsi dari Jipang Panolan sampai menuju ke lokasi Dukuh Karang sini ya lor. Kalau kita melihat cerita ataupun data-data yang kami dapat ya lor, kalau ada makam yang membujur ke barat ke timur, jelas itu adalah makam orang-orang suku Kalang ya lor. Orang-orang suku Kalang di era Kesultanan mulai dari Demak ataupun Pajang, banyak suku Kalang yang mempunyai jabatan atau menjadi abdi dalem. Beda ketika di era Kerajaan Majapahit yang konon katanya tidak boleh memasuki area kerajaan, yaitu tidak boleh menjadi abdi dalem ataupun prajurit.
beberapa informasi yang kami dapat, suku Kalang kala itu banyak memiliki beberapa keterampilan, yaitu salah satunya pembuat candi, juga tukang pembuat bangunan ataupun pendopo kerajaan ataupun kesultanan kala itu ya lor. Dan suku Kalang juga memiliki aji kawijayaan ataupun ilmu kanuragan yang sangat-sangat hebat ataupun orangnya sakti. Mungkin itu ya lor tentang cerita tentang keberadaan makam Mbah Kadirah dan ada makam Mbah Soyi yaitu suku Kalang. Mungkin informasi itu yang bisa kami dapat. Dan di Dukuh Karang ini juga masih diadakan uri-uri, yaitu nyadranan ataupun sedekah bumi yang biasanya di bulan 3 dan di hari Rabu Pahing. Cukup itu ya lor yang bisa kami ceritakan. Mungkin jika ada ucap kata kami atau cerita kami yang kurang berkenan atau yang kurang pas, kami memohon maaf 1000 maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.